This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah, ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di dalam layanan bimbingan pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan berdoa akan saya pimpin sendiri. Siap-siap ya teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir ya. Baiklah teman-teman, di sini ada yang sudah kenal saya atau belum ya? Belum Bu. Belum Bu. Semuanya belum kenal saya? Iya Bu. Oh baiklah, kalau seperti itu saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini perkenalkan saya, nama saya Nunung Sari. Di sini saya sebagai guru pembimbing kalian ya. Maksudnya di sekolah guru BK kalian. Teman-teman di sini sudah pada tahu nggak? Udah pada mengenal temennya belum satu sama lain? Belum semuanya Bu. Baiklah, kalau semuanya belum, berarti semuanya harus wajib memperkenalkan dirinya ya. Baiklah teman-teman, saya persilakan ya untuk memperkenalkan dirinya. Mau dimulai dari siapa atau menunjuk dirinya saja, tidak apa-apa. Dari saya ya Bu. Iya, silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Indah Nur Raniah. Bisa dipanggil Indah, bisa dipanggil Nur, bisa dipanggil Rani gitu. Ya, sebebas kalian aja. Halo Mbak Indah. Ya, halo Ibu. Teman-teman sudah pada kenal kan sama Mbak Indah karena udah memperkenalkan dirinya. Baiklah, selanjutnya yang memperkenal dirinya adalah Mas Farhan saja ya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Farhan. Boleh dipanggil Aan, boleh juga dipanggil Farhan, dan julukan yang lain boleh. Halo Mas Aan. Halo Bu. Teman-teman sudah kenal kan sama Mas Farhan yang biasanya dipanggil Mas Aan? Sudah Bu. Selanjutnya boleh Mas Wahid memperkenalkan dirinya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wahid Mirza Krohanuddin, bisa dipanggil Wahid. Halo Mas Wahid. Halo Bu. Sudah kenal kan? Lah ini Mas, ini loh Mbak Siti keluar lagi ya? Iya Bu, sepertinya gangguan sinyal. Ya, gangguan sinyal. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak mengapa kalian dikumpulkan di forum ini? Tidak tahu Bu. Belum Baiklah. Bu. Saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman ini katanya ketergangguan konsentrasi dalam belajar. Ya Bu, benar. Jadi di sini saya akan mengadakan bimbingan untuk kalian untuk membantu solusi supaya kalian itu bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, teman-teman, di sini tahu nggak bimbingan kelompok itu apa sih? Kan di sini kalian dikumpulkan dalam bentuk bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Jika tahu, silakan. Bu. Oh, tidak tahu ya? Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bimbingan kelompok.
Halo Ibu. Bimbingan kelompok itu adalah yang dilakukan oleh sekelompok orang, kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk mencegah timbulnya masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Sudah mengerti belum? Insya Allah Bu, sudah. Baiklah teman-teman, kalau sudah, terima kasih. Di sini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dua asas. Asas yang pertama, asas keterbukaan, di mana teman-teman bisa mengungkapkan permasalahan teman-teman terkait yang saya bahas tadi tentang gangguan konsentrasi belajar. Nah, teman-teman saya harap bisa menceritakan masalah yang ada pada diri teman-teman tentang gangguan konsentrasi belajar. Nah, yang kedua, asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini, saya sangat berharap sekali teman-teman bisa menjaga kerahasiaan yang ada pada siang hari ini. Begitu ya teman-teman. Teman-teman saya sangat berharap tidak menceritakan kepada orang tua, teman-teman, kalau apa yang sudah kalian dapatkan di sini. Biarkan ini sudah menjadi rahasia kita. Biarkan kita yang tahu. Sudah mengerti? Mengerti Bu. Baiklah teman-teman, untuk kesepakatan ini saya tanyakan ya. Mau berapa nih? Mau berapa jam atau menit? 25 menit aja gimana, Bu? Baiklah, kita tampung dulu ya. Gimana teman-teman yang lain? 29 menit Bu. Oke, kita tampung. Ada yang bilang ada mengungkapkan 25 menit, ada yang 29 menit. Ya. Mas Farhan gimana nih? Setuju yang mana atau ada pilihan yang lain? 28 menit, Bu. Kalian lucu ya? Saya pengen ketawa. Bedanya itu cuma berapa menit? Ya udah. Kita ambil yang paling banyak dikit ya. Biar semuanya bisa mengungkapkan solusi-solusinya, bisa memberi solusi-solusi yang terbaik untuk temannya. Kita ambil yang 29 menit. Oke? Gimana teman-teman? Setuju? Iya Bu, nggak dibuletin aja Bu. Tak apa-apa, menghargai kalian ya. Kan kalian sudah mengungkapkan nih. Sudah Gimana, teman-teman? Bu? Ya sudah teman-teman, kan sudah kita sepakati bahwa bimbingan kali ini akan kita adakan dalam waktu 29 menit. Ingat di saya ya kalau saya lupa. Teman-teman ini sepertinya sudah mulai semangat atau mau kita tambahkan game lagi? Game Bu, game. Bagaimana teman-teman yang lain? Siap? Sangat siap Siap, Bu. Bu. Baiklah teman-teman, gamenya tidak terlalu sulit ya, karena saya lihat kalian ini sudah semangat, tapi mau tambah lagi nih, mau ditambah lagi nih biar semangat. Jadi gamenya itu menyebutkan nama buah-buah, tapi tidak boleh sama dari teman-teman yang lain. Oke? Mengerti? Bebas mau buah apa, asalkan jangan sama yang lain, jangan sama dengan teman yang lain. Bagaimana teman-teman, siap? Oke, kalau siap kita mulai ya teman-teman. Saya tunjuk ya namanya. Dimulai dari Mbak Indah. Apel. Mas Wahid. Anggur. Mas Farhan. Leci. Leci. Ya Mas lagi. Mbak Indah. Semangka. Mas Wahid lagi. Durian, Bu. Halo Ibu.
Maaf ya teman-teman, tadi sempat keluar. Iya Ibu, tidak apa-apa. Mungkin gangguan sinyal ya di sini, sedikit gangguan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Tadi di Mas Wahid. Durian, Bu. Mas Farhan. Jeruk, Kak. Sekali lagi ya. Mbak Indah. Anggur. Tadi anggur udah loh. Oh udah ya. Apa ya? Salak. Salak, oh boleh. Mas Wahid. Lengkeng, Bu. Mas Farhan. Nangka. Baiklah teman-teman, apakah sudah semangat? Sudah Bu, sudah. Makan lagi. Sudah semangat Bu. Kalau sudah semangat, boleh kita lanjuti ke tahap inti ya. Ke tahap inti ya. Baiklah teman-teman, seperti saya sudah bilang barusan, bahwa di sini kita akan menggunakan asas keterbukaan, di mana teman-teman mengungkapkan permasalahan teman-teman terkait gangguan konsentrasi belajar. Nah, di sini saya persilakan teman-teman untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian rasakan. Apakah sudah mengerti? Insya Allah Bu, sudah. Jika sudah mengerti, saya persilakan untuk teman-teman semuanya menceritakan. Dari saya ya Bu, Iya, silakan. terkait gangguan konsentrasi belajar ya Bu. Kan ini lagi pembelajaran online Bu. Terus saya suka keganggu gitu Bu. Kalau belajar online kan saya pakai laptop ya Bu. Nah, terus saya keganggu sama HP saya, apalagi kalau misalnya ada notif gitu Bu, notif WA gitu. Padahal masih dalam keadaan pembelajaran online seperti ini, menggunakan Meet atau Zoom gitu. Nah, terus kadang saya merasa punya rasa keingintahuan saya itu untuk membuka HP itu sangat-sangat berpengaruh gitu Bu. Jadi saya nggak bisa konsentrasi kalau misalnya HP saya tuh berbunyi-bunyi terus, apalagi kan banyak banget notif-notif ya. Mungkin dari grup atau personal chat atau mungkin dari notif-notif lain yang di luar seperti media sosial itu bisa dari situs-situs yang tidak dikenal, misalnya kayak berita Kompas gitu kan, saya kan aktifin semua Bu notifnya. Nah, saya tuh rasa terganggu dan susah berkonsentrasi pada saat-saat HP saya di samping saya gitu. Nah, terus selain itu Bu, saya tuh sering banget terganggu gitu dengan kebisingan-kebisingan di rumah saya, misalnya kayak tiba-tiba ada piring pecah gitu tuh konsentrasi saya langsung terpecah gitu Bu gitu. Terus kayak rumah saya kan deket pinggir jalan gitu ya Bu, jadi kadang lagi dalam keadaan seperti ini ada suara motor weng gitu Bu, kan seakan-akan itu di pikiran saya itu langsung aduh apa sih berisik gitu kan, jadi konsentrasi saya tadinya harusnya fokusnya ngomong A jadi Z gitu Bu. Nah itu barusan Bu lewat tuh mengganggu sekali. Nah terus ada lagi misalnya dari pihak keluarga gitu, misalnya lagi ngapain tiba-tiba diajak ngobrol gitu. Nah itu sangat-sangat mengganggu konsentrasi saya Bu. Itu saja sih dari saya Bu. Banyak sekali ya. Ya Bu, banyak. Nggak apa-apa. Jadi masalah Mbak Indah ini maksudnya tuh ketergangguannya itu konsentrasinya itu terpecah gara-gara HP yang selalu berbunyi ya di sampingnya. Ditambah lagi kebisingan di dalam rumah. Iya Bu. Baiklah teman-teman, itulah masalah yang dihadapi Mbak Indah. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk masalah teman-teman yang lain. Ayo ungkapkan saja, tidak apa-apa. Saya Bu. Baiklah. Nah, saya tuh ada masalah Bu untuk konsentrasi belajar nih Bu. Soalnya setiap kali saya mau belajar itu sering apa ya Bu?
karena saya ini kan hobinya main game, jadi kayak ada lihat notifikasi untuk game gitu, itu tuh kayak nggak bisa, Bu. Nggak bisa nahan untuk main gamenya, Bu. Oh, udah itu kan, misalkan udah niat nih, Bu, udah niat belajar, Bu. Taunya terkadang orang tua tuh manggil, nyuruh kemana. Nah, situ Bu yang jadi masalahnya tuh, Bu. Nah, makanya aku tuh sedikit susah Bu untuk konsentrasi belajar karena di konsentrasi belajar nih kadang aku banyak gangguannya Bu dari game, HP, terus orang tua juga Bu. Itu Bu. Oh, baik. Jadi masalah Mas Farhan ini karena gangguan ya. Konsentrasi itu terpecah karena tidak bisa menahan diri untuk main game dan terus suruhan dari orang tua. Begitu? Iya Bu, kadang ada disuruh orang tua. Itu yang susah. Baiklah. Silakan Mas. Yang terakhir Mas Wahid, ceritakan masalahnya. Kalau saya gangguan belajarnya itu dari dalam diri sendiri, Bu. Jadi saya itu terkadang kalau mau belajar itu males, Bu, rasanya, Bu. Jadi hawanya itu pengennya rebahan terus gitu, Bu. Pokoknya kalau mau duduk terus megang buku itu males, Bu, rasanya. Seperti itu. Oh, jadi yang mengganggu konsentrasi Mas Wahid ini adalah diri Mas Wahid sendiri. Begitu, Mas? Iya, Bu. Betul. Baiklah teman-teman, semuanya sudah mengungkapkan permasalahan yang ada pada dirinya mengenai gangguan konsentrasi belajar. Nah, di sini akan saya tanyakan ya, dari ketiga masalah teman-teman itu, mana nih yang pertama kali kita bahas untuk pada pertemuan kali ini? Silakan dipilih teman-teman, karena di sini saya ingin sekali kalian yang menentukan, bukannya ibu yang menentukan. Jadi silakan ditentukan ya. Mungkin dari saya itu yang ini ya punya Mas Wahid ini. Karena tadi dia masalahnya kan itu ya Bu, dari diri sendiri yang rebahan itu ya Bu. Iya Bu, iya benar-benar. Iya, menurut saya itu sih Bu. Bagaimana Mas Wahid, apakah siap masalahnya diangkat? Atau ada pendapat yang lain? Insya Allah siap, Bu. Baiklah, kalau siap, tapi kita tanyakan dulu ya kepada Mas Farhan ini. Gimana Mas Farhan, setuju atau malah punya pendapat yang lain? Setuju, Bu. Baiklah. Soalnya sama, Bu. Baiklah, terima kasih. Kalian sudah mengungkapkan permasalahan siapa nih yang mau dibahas. Kalian memilih masalah Mas Wahid tentang gangguan yang ada pada dirinya, ya kan? Jadi menurut saya ya, Mas Wahid itu harus lebih bisa menahan diri nih. Tidak harus rebahan. Kalau Mas Wahid rebahan terus, ya begitu akhirnya konsentrasi Mas Wahid terpecah. Bawaannya itu mau rebahan. Nah, di sini teman-teman, saya ingin sekali kalian tuh membantu teman kalian dalam memecahkan masalahnya. Teman-teman di sini siap memberi solusi pada temannya? Baiklah, kalau siap silakan Mbak Indah yang terlebih dahulu untuk membantu masalah dari Mas Wahid dalam memberikan solusi. Iya Bu, terima kasih. Tapi saya mau sedikit bertanya gitu ya Bu ya. Mas Wahid ini rebahannya tiap hari ya Mas? Iya Mbak, tiap hari kalau ada pelajaran berlangsung itu hawanya pengen rebahan mulu. Gitu. Kalau menurut dari saya sih solusinya gimana ya? Itu kan itu ya Bu, Mas Wahid gini ya. Akhirnya itu kan dari diri Mas Wahid sendiri gitu ya. Jadi kalau datangnya yang dari diri sendiri ya, yang lawan juga harus dari diri sendiri, mau atau tidak maunya. Jadi menurut saya karena Mas Wahid ini mungkin hawa-hawanya itu pengen rebahan terus, ya Mas Wahid itu mencoba mengubah mindset, misalnya apa yang
Mas Wahid rasakan kalau misalnya rebahan terus itu dampak efek depannya tuh apa gitu. Jadi Mas Wahid harus bisa merubah mindsetnya dulu gitu. Kalau misalnya gitu ya Bu, kalau saya misalnya ada di posisi Mas Wahid gitu ya, saya senang rebahan terus. Karena saya mikir, apakah dengan saya rebahan saya bisa mendapatkan sesuatu, apa saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, kan nggak mungkin gitu ya Bu, kalau misalnya rebahan terus tahu-tahu lulus, terus tahu-tahu dapat nilai bagus gitu kan nggak mungkin. Nah mungkin dari saya solusinya merubah mindsetnya Mas Wahid itu gitu. Jadi Mas Wahid itu merubah menjadi ya, oh iya ya kalau rebahan terus itu kayaknya nggak baik gitu. Karena apalagi di saat pandemi seperti ini kan kalau bisa walaupun di rumah aja gitu, bukan tidak berarti harus di kasur terus gitu. Mungkin bisa melakukan sebuah aktivitas lain gitu. Seperti mungkin berjemur atau bersepeda gitu ya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bisa dibilang bermanfaat. Jadi begitu dari saya Ibu. Ya, saya setuju sekali ya apa yang dibilang sama Mbak Indah tadi itu. Mas Wahid gimana nih? Bisa diterima tidak? Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah. Dari Mas Farhan ada apa mau membeli solusi yang lain untuk temannya? Ada sih Bu kayaknya. Eh, Oke. tapi sebelumnya saya mau nanya nih Mas Wahid. Mas Wahid biasanya kalau ada niat gitu Mas, ada niat ngerjain tugas itu biasanya posisinya masih tetap rebahan gitu ya Mas? Biasanya sih gitu, Han. Kalau apa nggarap tugas, terus kebetulan lagi mager ya biasanya itu sambil rebahan nggarapnya. Hmm, menurut saya sih lebih baik diubah metodenya. Karena kan seperti kita pada saat kalau posisi rebahan gitu kan biasanya bikin kita tuh ngantuk. Jadi menurut saya tuh diubah metodenya. Jadi ketika ada niat gitu untuk mengerjakan tugas itu diusahakan untuk duduk ngerjain tugas, duduk di ruang tamu ataukah misalkan ada meja belajar, duduk di meja belajar, kerjain tugas. Biasanya kalau kita dalam posisi duduk, kalau saya biasanya gitu, Mas. Kalau udah niat uh, ngerjain pas posisi duduk, biasanya udah fokus tuh, nggak ada lagi rasa ngantuk. Walaupun ada, biasanya terhalang gitu, karena kan posisi kita duduk. Apalagi kan kalau tidur posisi duduk tuh gak enak rasanya. Menurut saya sih gitu. Hampir sama ya seperti Mbak Indah merubah mindset. Ini gimana Mas Wahid? Bisa diterima tidak? Bisa, Bu. Saya berharap sekali ya Mas Wahid itu bisa menerima dan menerapkan pada diri Mas Wahid agar masalah Mas Wahid ini bisa cepat teratasi, cepat dirubah menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, apa ada tambahan lagi? Mungkin dari saya ada Bu dikit. Kalau ingin menambahkan. Ya, tadi saya juga setuju dengan pendapatnya Mas Farhan bahwa merubah metode gitu. Mungkin bisa diselingin dengan kegiatan di luar rumah, tapi tetap menjaga prokes protokol kesehatan, Mas Wahid gitu. Misalnya menjaga jarak juga tetap harus dipantau gitu. Jadi merubah suasana di rumah itu loh, misalnya yang tadinya sering di kamar terus, ya mungkin bisa pindah ke teras depan, apa teras belakang, atau ke tempat-tempat yang sekiranya itu tidak memicu kerumunan, biar nggak bosen gitu, biar nggak gairahnya itu nggak rebahan terus. Gitu. Itu Bu tambahan dari saya. Benar ya Mas Wahid, karena keadaan kita sedang pandemi ya, boleh ya. Saya setuju sekali sama Mbak Indah. Baiklah teman-teman,
Saya rasa cukup ya, waktunya sudah mau habis, hampir habis. Untuk pertemuan selanjutnya ini permasalahan siapa nih yang mau diangkat? Ada solusi tidak? Punya Mas Farhan, Bu. Mas Farhan gimana nih? Setuju nggak masalahnya diangkat terlebih dahulu? Menurut saya sih yang Mbak Indah, Bu. Mas Farhan maunya Mbak Indah maunya Mas Farhan. Jadi ya nanti ya saya tanyakan sama Mas Wahid nih. Mas Wahid gimana? Mau setuju yang mana nih? Masalah Mas Farhan apa Mas Wahid? Mas Wahid, Mbak Indah. Kalau saya sih lebih condongnya ke Mas Farhan sih, Bu. Baiklah, karena Mas Wahid memilih permasalahan Mas Farhan, maka selanjutnya kita akan membahas masalah Mas Farhan. Bagaimana Mas Farhan, siap nantinya? Insya Allah siap. Baiklah, kalau siap, bisa kita akhiri ya. Kita bertemu di minggu depan. Di jam yang sama atau gimana nih? Di jam yang sama, di hari yang sama, Bu. Gimana yang lain setuju? Setuju, Bu. Baiklah teman-teman, sampai bertemu di Senin depan di jam yang sama. Saya berharap kalian semuanya hadir. Jadi semuanya hadir dan masalahnya pun terdengar oleh teman-teman yang di sini. Baik, Bu. Oleh teman-teman bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih teman-teman, saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.